Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca Nasira Ilmanafi dengan NIM 1124105994. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Dr. Fitri Rezeki MPD. Di sini saya akan membawakan tema penyelesaian konflik yang baik dalam organisasi. Setiap organisasi, baik perusahaan, lembaga pendidikan, maupun instansi pemerintahan, pasti terdapat individu-individu dengan latar belakang, karakter, juga kepentingan yang berbeda. Nah, perbedaan inilah yang membuat organisasi terus berkembang. Juga, perbedaan inilah yang bisa memicu adanya konflik dalam sebuah organisasi. Di dalam dunia kerja, konflik seringkali dianggap hal yang negatif dan harus dihindari. Padahal, terjadinya konflik dalam organisasi adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Konflik tidak selalu merugikan kok. Jika diolah dengan baik, konflik justru menjadi timbal balik, seperti mendapat sumber ide baru, perbaikan proses kerja, juga untuk penguatan hubungan antar individu dan tim. Konflik itu apa sih? Dalam organisasi, konflik diartikan sebagai kondisi ketika terjadinya perbedaan pendapat, pandangan, tujuan, maupun persepsi antar individu atau kelompok. Konflik ini bisa terjadi di antar individu, antar tim, maupun antara karyawan dan juga atasannya. Konflik tidak selalu berbentuk pertengkaran. Konflik juga bisa muncul secara terselubung, seperti komunikasi yang dingin, menurunnya kerjasama, juga munculnya sikap saling menyalahkan. Hal ini tidak muncul secara tiba-tiba. Konflik berkembang melalui beberapa tahap. Tahap awal diawali dengan perbedaan kepentingan dan persepsi. Tiap individu pasti punya target, tekanan kerja, dan cara pandang yang berbeda terhadap penyelesaian suatu masalah. Tahap berikutnya adalah komunikasi yang kurang efektif, seperti atasan tidak jelas menyampaikan perintahnya kepada bawahannya, juga penyampaian atasan yang kurang tepat, sehingga bisa memicu adanya kesalahpahaman antara karyawan dan atasan. Jika perbedaan ini tidak langsung dikelola, maka akan ada ketegangan emosional seperti rasa tidak dihargai, frustasi, juga ketidakpercayaan. Pada tahap ini, konflik mulai terlihat dalam bentuk penurunan kinerja, hubungan kerja yang tidak harmonis, bahkan pertengkaran. Konflik yang dibiarkan terus-terusan tanpa adanya penyelesaian akan berdampak negatif pada organisasi. Oleh karena itu, konflik harus dikelola dan diselesaikan dengan profesional, bukan ditahan, ditekan, atau bahkan dihindari. Mengelola perbedaan pendapat atau kepentingan dengan cara konstruktif dan saling menghargai adalah cara penyelesaian konflik yang baik. Fokus menyelesaikan konflik bukanlah mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi terbaik bagi semua pihak dalam organisasi. Cara menyelesaikan konflik yang baik adalah komunikasi yang terbuka, misal menanyai satu persatu anggota-anggota apa yang mereka mau, juga apa yang mereka keluhkan. Jadi pimpinan bisa tahu keluh kesah bawahan mereka sehingga bisa dievaluasi kembali. Juga para anggota harus mendengarkan saran dari anggota-anggota lainnya, juga menghargai saran dari yang lainnya. Dalam hal ini, pimpinan harus bijak dalam mengambil keputusan, harus mendengarkan saran anggota satu persatu dan menyeleksi mana yang lebih baik untuk perusahaan. Dengan cara yang tepat, konflik dapat diubah menjadi peluang, perbaikan sistem kerja, memperkuat kolaborasi, juga meningkatkan kinerja tim. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga sedang dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.